Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Pada pertemuan hari ini, kita akan membahas tentang Asmaul Husna. Anak-anak yang soleh dan soleha, tujuan pembelajaran kita pada kesempatan saat ini adalah anak-anak mampu melafalkan Asmaul Husna, As-Somad, Al-Muqtadir, Al-Muqaddim, Al-Baqi dengan jelas dan benar. Yang kedua, anak-anak mampu menunjukkan hafalan Asmaul Husna. Yang ketiga, anak-anak memahami makna Asmaul Husna As-Samad, Al-Muqtadir, Al-Muqaddim, Al-Baqi dengan baik. Yang keempat, anak-anak mampu menunjukkan sikap peduli sebagai pemahaman makna Asmaul Husna As-Samad, Al-Muqtadir, Al-Muqaddim, dan Al-Baqi dengan baik. Asmaul Husna. Anak soleh dan solehah, masih ingatkah apa arti Asmaul Husna? Asmaul Husna artinya nama-nama Allah yang baik. Ada berapakah jumlah Asmaul Husna? Jumlah dari Asmaul Husna adalah 99. Di antaranya, dalil yang menunjukkan Asmaul Husna adalah surah Al-A'raf ayat 180. Walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha. Allah memiliki Asmaul Husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna. Anak soli dan soleha, pada pertemuan kali ini hanya ada 4 Asmaul Husna yang akan kita bahas. Yang pertama, As-Somad, artinya maha dibutuhkan atau tempat meminta. Yang kedua, Al-Muqtadir, artinya maha kuasa atau maha menentukan. Yang ketiga, Al-Muqaddim, artinya maha mendahulukan. Yang keempat adalah Al-Baqi, artinya maha kekal. Anak-anak yang soleh dan solehah, mari kita hafal keempat Asmaul Husna ini beserta artinya. Pembahasan pertama, Asmaul Husna As-Somad, artinya Allah dibutuhkan atau tempat meminta. Anak yang soleh dan solehah, di antara nama-nama Allah yang baik adalah As-Somad, yaitu Allah Maha Dibutuhkan. Allah lah yang memenuhi semua kebutuhan dan semua membutuhkan Dia. Dialah Allah satu-satunya penolong, satu-satunya tempat memohon bantuan ketika orang ingin bebas dari kesulitan dan penderitaan, serta mendapatkan semua yang dibutuhkannya melalui rahmat nama ini, yaitu As-Somad. Anak yang solih dan solehah, di antara perilaku yang mencerminkan keyakinan bahwa Allah bersifat As-Somad adalah selalu berdoa dan memohon hanya kepada Allah, tidak memohon kepada selain Allah. Yang kedua, menjadikan Allah sebagai tempat meminta yang utama dan terbaik dalam semua keinginan kita. Yang ketiga, berusaha menjadi orang yang bermanfaat bagi keluarga, saudara, teman, dan orang sekitar dalam kehidupan sehari-hari. Anak yang soleh dan soleha, Allah Maha Berkuasa. Allah dapat menciptakan segala sesuatu yang dikehendakinya kepada makhluknya.
Tanpa kekuasaan yang berasal dari Allah, segala sesuatu akan tidak sempurna, lemah, dan tidak bisa apa-apa. Jika Allah memberikan kekuasaannya, maka hal itu akan terjadi atas kehendak Allah. Anak yang soleh dan solehah, Allah berkuasa atas segala sesuatu yang ada di bumi dan di langit. Kekuasaan Allah tidak terbatas, meliputi segala yang mungkin dan tidak mungkin dijangkau oleh akal manusia. Anak yang soleh dan solehah, kita sudah mengetahui makna al-muqtadir. Apa saja yang harus kita lakukan sebagai bagian dari beriman kepada Asmaul Husna al-Muqtadir. Di antaranya adalah anak-anak berusaha dan berdoa hanya kepada Allah, bukan selain Allah. Karena Allah lah yang berkuasa mengabulkan setiap doa-doa kita. Yang kedua, setelah berusaha, anak-anak harus bertawakal, berserah diri hanya kepada Allah. Yang ketiga, menjadikan Allah sebagai satu-satunya tempat berlindung dan bersandar. Yang keempat, tidak menjadi orang yang sombong dan senantiasa saling menasihati dalam kebaikan. Allah Maha mendahulukan segala sesuatu yang dikehendakinya. Allah selalu mendahulukan peringatan sebelum mendatangkan azab atau siksaan. Allah mendahulukan anugerah kepada orang-orang yang dikehendakinya. Allah menghendaki sesuatu mendahului yang lain, tidak ada yang mampu menghalanginya. Anak yang soleh dan solehah, setelah kita memahami sifat Allah al-Muqaddim, maka perilaku kita harus mencerminkan keyakinan bahwa Allah bersifat al-Muqaddim. Di antaranya, anak-anak harus menyegerakan dalam berbuat kebaikan. Yang kedua, mendahulukan kepentingan umum dari kepentingan diri sendiri. Yang ketiga, mendahulukan kebutuhan daripada keinginan. Keinginan kita banyak, tapi sebenarnya butuh atau tidak? Ya, maka yang didahulukan adalah kebutuhan kita daripada keinginan. Yang keempat, tidak boleh menunda-nunda pekerjaan. Yang kelima, dapat mengatur waktu antara belajar dan bermain. Jadi prioritas yang lebih penting yang mana ya, antara belajar dan bermain. Anak yang soleh dan solehah, al-baqi artinya maha kekal. Allah maha kekal. Semua yang hidup di muka bumi ini akan binasa, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak yang soleh dan solehah, setelah kita mengetahui bahwa Allah adalah maha kekal, sedangkan kita adalah ada batas waktunya, ada kematianlah yang membatasi kehidupan kita, maka perilaku kita harus mencerminkan keyakinan kita kepada sifat Allah al-Baqi, yaitu yang pertama, menyadari bahwa kehidupan dunia adalah sementara. Yang kedua, hendaklah kita gemar melakukan kebaikan, di antaranya adalah bersedekah. Yang ketiga, saling menolong dan menasehati dalam kebaikan. Demikianlah pembahasan singkat kita tentang 4 Asmaul Husna. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.